Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah. Hari ini kita akan membahas bagaimana konsep negara kita dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya ditinjau dari sistem ekonomi Indonesia. Let's check it out. Bernegara tentu terdapat perekonomian yang berguna untuk menyokong masyarakatnya. Dan di balik perekonomian itu, terdapat sebuah sistem untuk berjalannya ekonomi di negara tersebut. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk membangun channel ini lebih berkembang ke depannya. Pada dasarnya, sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Sistem ekonomi ini mulai dari sebagai penyedia dorongan untuk berlangsungnya kegiatan produksi hingga untuk mengatur pembagian produksi tersebut. Juga menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi dan jasa berjalan dengan baik. Sebenarnya banyak terdapat sistem ekonomi yang ada di setiap negara. Tetapi secara garis besar, sistem ekonomi yang diterapkan di berbagai negara yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang keempat sistem ekonomi ini. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini merupakan suatu sistem berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi yang apa adanya. Pemecahan masalah sistem ekonomi tradisional dilakukan sesuai dengan kebiasaan atau tradisi. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah teknologi yang rendah, produktivitas yang rendah. Setiap anggota masyarakat belum ada motivasi untuk mengembangkan hartanya. Dan masyarakat sulit berubah karena adanya penolakan. Di Indonesia sendiri, masih ada loh yang menerapkan sistem ekonomi ini, yaitu di wilayah Papua dan Duga. Dan tentunya sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu tidak adanya eksploitasi SDM dan SDM berlebihan dan lingkungannya yang terjaga. Dan kekurangannya, peradaban manusia tidak maju atau berjalan di tempat. Sulit memenuhi kebutuhan karena alat produksinya yang sederhana. Dan kegiatan ekonomi tidak optimal karena belum adanya alat tukar. Selanjutnya, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando ini juga sering disebut terpusat. Dalam sistem ekonomi ini, memiliki kekuasaan pemerintah dominan terhadap kegiatan ekonomi. Penguasaannya berupa pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ekonomi komando ini antara lain Rusia, Cina, dan negara-negara timur bekas negara Uni Soviet. Kelebihan dari sistem ekonomi ini yaitu dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Tanggung jawab perekonomian pada pemerintah sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mudah mengendalikan harga dan pemerataan. Inflasi mudah dikendalikan. Dan kondisi pasar dalam negeri akan berjalan dengan lancar. Namun, sistem ekonomi komando juga memiliki kekurangan, yaitu mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat
karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat dan akan menghambat inovasi dari masyarakat. Selanjutnya, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi ini juga disebut dengan sistem ekonomi liberal. Adanya kebebasan bagi masyarakat untuk berusaha. Sering juga disebut sistem ekonomi kapitalis. Karena barang kepemilikan modal sangat berpengaruh terhadap ekonomi. Siapa yang punya modal besar, maka semakin besar pula kemungkinan dia untuk bertahan kegiatan perekonomian. Ciri khas dari sistem ekonomi ini adalah minimnya peran negara dalam mengatur perekonomian. Adapun kelebihan ekonomi pasar adalah sebagai berikut. Persaingan yang sehingga mendapatkan barang berkualitas tinggi dengan harga yang cenderung murah. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan kemampuan dan potensinya masing-masing. Dan penggunaan sumber daya menjadi optimal. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi pasar sebagai berikut. Adanya kebebasan memunculkan eksploitasi SDA dan SDM secara besar-besaran. Pemilik modal besar dapat menguasai roda ekonomi. Minimnya peran pemerintah sehingga membuat kegiatan ekonomi mudah terjadi resesi dan krisis. Distribusi pendapatan sulit terjadi karena minimnya peran pemerintah. Dan yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dengan sistem ekonomi komando. Akibatnya, peran pemerintah dan pengusaha swasta sama besar. Adapun ciri khas dari sistem ekonomi campuran adalah pemerintah mempunyai kekuasaan penuh terhadap sumber daya alam, adanya pembagian badan usaha milik negara dan swasta. Pemerintah menyusun kebijakan strategi dalam pengelolaan ekonomi. Perusahaan diberi kebebasan, tetapi pemerintah mengawasi kegiatannya. Kelebihan sistem ekonomi campuran adalah pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur pasar dan menindak praktek monopoli. Pemerintah berwenang untuk mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan produksi barang yang berpotensi mencemari lingkungan dan terciptanya pemerataan pendapatan. Kekurangan dari sistem ekonomi campuran ini yaitu banyaknya kekuatan pasar akan menimbulkan ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya dalam mengolah sumber daya. Berpotensi memperlambat pertumbuhan perekonomian negara. Dan tidak ada kejelasan dan peraturan tentang seberapa besar porsi pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Sekarang kita sudah tahu kan apa saja macam-macam sistem ekonomi yang ada. Apakah kalian tahu sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia? Di Indonesia sendiri, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dijalankan dengan nilai dan moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasarnya. Sistem ekonomi ini dipilih karena mengandung makna demokrasi ekonomi. Karena itu, sistem ekonomi Pancasila juga disebut dengan sistem ekonomi demokrasi. Namun, pada awalnya, sistem ekonomi Indonesia bukanlah sistem ekonomi Pancasila seperti sekarang ini. Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi, karena adanya pengaruh komunisme disebabkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi sosialis. Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia dirubah kembali menjadi sistem ekonomi demokrasi. Namun, sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa reformasi. Setelah masa reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan kerakyatan. Dan sistem ekonomi inilah
menjadi sistem ekonomi Pancasila seperti sekarang ini. Baiklah, sekian dulu pembahasan dari saya Nur Hamidah. Sampai bertemu di video selanjutnya.